Alkitab expired ya. Alkitab expiredmu obongen wae. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Alkitabmu yang 2 koper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dr. Akal News ya, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Di kesempatan kali ini kita akan memberitakan ya, Pendeta Very Clear atau Pendeta Henry Tandias mengeluarkan satu statement yang luar biasa sekali teman-teman, di mana Pendeta HTD ini menyampaikan bahwa Alkitab atau Bible yang teman-teman pegang sekarang, yang teman-teman imani sekarang, itu ternyata sudah expired atau kadaluarsa. Jadi, menurut Pendeta Very Clear, bahwa teman-teman Kristen sekarang salah semua. Lantaran kalian mengimani, lantaran kalian membaca Bible atau Alkitab yang sudah expired. Itulah kenapa kalian semua orang-orang Kristen ini banyak yang gagal paham. Karena yang kalian baca itu adalah Alkitab yang salah. Ya, Alkitab yang sudah tercemar menurut Pendeta Very Clear. Itu kitab yang tercemar, teman-teman. Jangan kalian baca lagi. Menurut Pendeta Very Clear ya, sekali lagi. Jangan nanti dituduh saya pula yang ngomong ya. Kita cuma memberitakan ada seorang pendeta yang bernama Henry Tandias, orangnya ada, gerejanya ada, fisiknya ada, pengikutnya juga ada. Ini menyampaikan bahwa Bible itu sudah expired. Itulah kenapa kalian tersesat semua. Ya, sekali lagi ini pernyataan Pendeta HTD. Bagaimana pernyataan lengkapnya? Kita simak dulu video berikut. Alkitab expired ya. Alkitab expiredmu obongen wae. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Alkitabmu yang 2 koper, yang expired itu obongen wae ya. Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Lupa Alkitab expired itu yang apa, Pak? Ya. Bapak Ibu Saudara, Alkitab expired, Alkitab yang sudah kadaluarsa, yang suka dikumpulin oleh orang-orang tertentu, ya, terutama para mukalaf. Tujuannya untuk mencari tahu ya, bahwa Alkitabmu itu sudah dipalsukan katanya. Dikumpulilah Alkitab yang zaman-zaman kuno, Alkitab ND, Alkitab katanya 1921, katanya Alkitab Septuaginta tahun 70 Masehi. Dikumpul-kumpulin. Itu semua Alkitab yang sudah expired, obongen wae, jumlahnya 2 koper. Begini penjelasannya, kenapa Alkitab itu yang expired itu obongen wae ya. Bapak Ibu Saudara, Alkitab Perjanjian Lama saya nggak usah bahas lah, karena waktu Yesus jadi manusia di dalam Lukas 4 ayat 16, Yesus membaca kitab Yesaya, Yesus membaca Alkitab. Artinya pada masa Perjanjian Lama Alkitab itu sudah clear, sudah jadi kitab. Yesus sendiri menyebutnya sebagai kitab Taurat Musa, Mazmur, dan kitab nabi-nabi di dalam Lukas 24 ayat 44. Sampai sini very clear. Alkitab itu sudah very clear. Lalu Bapak Ibu Saudara, di dalam Perjanjian Baru itu Yesus berfirman kepada para murid memakai bahasa Aramaik. Lalu pada saat Septuaginta
70 Masehi, waktu itu berlaku lingua franca, bahasa internasionalnya bahasa Yunani. Maka Alkitab Perjanjian Baru yang ditulis oleh para rasul selesai tahun 65-an diganti menjadi berbahasa Yunani oleh para rasul sendiri. Clear? Jadilah yang namanya Septuaginta, Alkitab Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani. Yang Perjanjian Lama diganti Yunani nggak Pak? Ada yang diganti Yunani, tapi lebih diminati yang asli bahasa Ibrani. Jadi pada tahun Septuaginta 70 Masehi beredar Alkitab Perjanjian Lama berbahasa Ibrani, Yunani juga ada, dan Perjanjian Baru berbahasa Yunani. Itulah yang disebut masa 70 Masehi, bahasa Latinnya Septuaginta. Lalu ketika para rasul-rasul mati, Septuaginta ini dipalsukan oleh yang namanya Konsili Mahabejat 325. Di situ dipalsukan semua ya. Allah yang satu jadi tiga. Ya. Kemudian Allah yang esa jadi Tritunggal. Ya, nubuat-nubuat diganti semua. Oke. Ya. Lalu berlangsung selama 1600 tahun. Jadi Alkitab yang kamu kumpulin itu, Alkitab ND, Alkitab 1921, Alkitab bahasa Belanda, bahasa Jerman, yang tahun-tahun antara tahun 325 Masehi sampai dengan tahun 1947 Masehi, itu Alkitab tercemar Tritunggal. Lalu ketika The Dead Sea Scroll sudah ditemukan ya, maka tahun 1963 muncullah Alkitab bahasa Inggris, ini versi completely enough yang disebut dengan Millesimo Ninentesimo Sexagesimo Tertio, Alkitab tahun 1963. Kalau tahun 70 itu kan Septuaginta. Ini tahun 1963, Millesimo Ninentesimo Sexagesimo Tertio 1963 pakai bahasa Inggris. Jadi Alkitabmu yang Septuaginta sudah expired, apalagi Septuaginta yang sudah tercemar, yang kalian kumpulin selama beberapa tahun itu yang jumlahnya 2 koper. Obongen. Sekarang pakailah Alkitab Millesimo Ninentesimo Sexagesimo ya, Tertio. Ya. Ya, begitu ya. Ya, very clear. Jadi yang sekarang yang Alkitab harus kita sebagai dasar adalah terbitan 1963 bahasa Inggris, British Basic English, New English Translation, dan King James Version. Itu baru Alkitab yang benar. Pak, yang Alkitab Septuaginta yang asli yang belum tercemar kemana Pak? Ke surga. Di dalam Wahyu 11 ayat 19 dimasukkan di dalam tabut perjanjian bersama 2 loh batu, segumer mana, dan tongkat Harun yang berbunga berbuah itu. Very clear. Jadi Alkitabmu yang expired, Alkitab expired ya, jumlahnya 2 koper yang kamu tenteng-tenteng kesana kemari, pamer-pamer, obongen ya, itu expired ya. Di situ Yesus bukan Tuhan Allah, bukan Alfa Omega, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi very clear. Mari kita pakai Alkitab apa? Millesimo Ninentesimo ya, Hexagesimo, apalagi Tertio ya, 1963 bahasa Inggris. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia sekitar tahun 1970, 71, 72. Wes, pakailah Alkitab itu yang Alkitab benar ya. Ya, karena Yesus selalu menjaga firman-Nya. That's it.
ya, padat, singkat dan clear. Alkitab expired yang 2 koper obongen. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin. Teman-teman sudah dengar ya? Jadi yang ngomong pendeta very clear, bukan saya, dan saya tunjukkan buktinya ya. Walaupun sudah ada mukanya, sudah ada suaranya, saya tampilkan lagi supaya jangan dibilang nanti saya yang ngarang-ngarang, saya yang meng-create ya pernyataan itu. Jadi pernyataan ini sudah bisa teman-teman temukan di channel PSHTD for Universe. Alkitab expired dalam kurung kadaluarsa obongan wae by pendeta HTD. Nomor HP-nya juga disertakan. Kalau Anda keberatan, silakan Anda komplain, silakan Anda pertanyakan dengan pendeta very clear. Di sini saya hanya menyampaikan ya. Di sini saya hanya memberitakan ada pendeta yang ngomong seperti ini di medsos. Sekali lagi, sudah ada di medsos ya. Jangan nanti dibilang saya yang ngerekam dia, saya yang suruh dia ngomong, saya yang buat-buat sendiri. Enggak, ini sudah ada di medsos. Kita hanya memberitahukan, linknya juga lengkap, semua clear ya. Jadi semua very clear. Di sini HTD mengatakan bahwa perjanjian lama itu dulu sudah very clear. Kita tahu bahwa perjanjian lama yang dipakai oleh teman-teman Kristen itu nama aslinya Tanak. Kitab Tanak miliknya orang Yahudi. Dan itu memang dibaca oleh Yesus dan murid-muridnya pada zaman dulu. Yesus pun membaca kitab Tanak karena dia orang Yahudi. Jadi kitab Tanak itu sudah very clear ada. Dan itu memang ada sebenarnya karena itu Septuaginta. Penerjemahan itu adalah Septuaginta dan Septuaginta itu sebenarnya perjanjian lama. Tanaknya orang Yunani yang ditranslate ke dalam bahasa Yunani dari bahasa Ibrani. Ya, dari bahasa Ibrani ditranslate ke bahasa Yunani itu namanya Septuaginta. Tapi menurut very clear atau menurut pendeta HTD, Septuaginta itu adalah kitab sucinya orang Kristen yang diterjemahkan menjadi bahasa Yunani di tahun 70. Di tahun 70 ya, 70 Masehi. Ini membuat kita kebingungan ya. Membuat kita kebingungan, nanti kita akan kasih tahu ya di mana yang membuat kita bingung. Dan bagi teman-teman yang masih bingung, silakan cek di video akun saya yang satu lagi, biar teman-teman tercerdaskan, biar teman-teman tercerahkan. Saya juga sudah mengupas ya, dan memberikan tanggapan mengenai hal tersebut di channel Jadid HMC. Bagi teman-teman yang mau tahu apa itu Septuaginta, silakan kalian cek channel Jadid HMC ya, biar kalian ngerti. Dan mungkin saya tampilkan aja, biar teman-teman gampang nyarinya ya. Jadi kalau teman-teman yang mau tahu, itu sudah saya bahas di Jadid HMC, ya nama channelnya Jadid Hidayah Mu'alaf Channel, atau kalian search saja Jadid HMC, sudah keluar. Ini ya, siapa yang bodoh sejarah, Esra Soru versus HTD. Di sini kita akan membahas perbedaan pendapat antara HTD dan Esra Soru mengenai apa itu Septuaginta. Dan saya juga beberkan data. Ya, saya tunjukkan data-datanya siapa yang benar di antara mereka dua. Jadi mereka yang ribut, kita yang komentari, kita yang jadi juri. Ya, kita selalu jadi wasit yang adil ya, karena Muslim ini adalah wasit yang adil. Kalau ada oten versus oten, maka Muslim yang akan tampil sebagai wasit yang adil. Jadi kita sudah beberkan, silakan kalian cek. Di sini channel Dr. Akal News hanya pemberitaan. Sekali lagi ya, perbedaan dengan Jadid HMC, Dr. Akal News fokus pemberitaan. Jadid HMC fokus mereaksi. Ya, fokus mereaksi dan meluruskan kesalahpahaman dan juga informasi bohong yang dibuat oleh Polycarpus. Tadi kita sudah dengar bahwa menurut HTD, ya, Yesus mengajarkan firman dalam bahasa Aramaik. Menurut pendeta HTD, firman-firman yang disampaikan oleh Yesus itu ditulis oleh murid-murid Yesus dan sudah selesai. Ya, sudah selesai dibuat oleh murid-muridnya dan diganti, ditranslate menjadi bahasa Yunani. Ya, jadi murid-muridnya kan nulis dalam bahasa Aramaik. Karena orang-orang Yahudi pada zaman itu bahasa sehari-hari adalah Aramaik, bukan Ibrani.
ya, bukan Ibrani tapi Aramaik, dan kitab yang dibuat oleh murid-murid Yesus itu selesai ditranslate menjadi bahasa Yunani pada tahun 70. Itulah namanya Septuaginta menurut HTD ya, bukan menurut saya. Nanti jangan dibilang kok dokter Akal bodoh kali gitu kan. Masa nggak tahu arti Septuaginta? Ya, ini kan saya cuman memberitakan apa yang disampaikan HTD. Di sini HTD ngotot mengatakan Septuaginta adalah tahun 70 Masehi, setelah para rasul meninggal, ya, setelah para rasul atau murid-murid Yesus meninggal, Septuaginta dipalsukan oleh Konsili Mahabejat, yaitu Konsili Nisea tahun 325. Menurut HTD ya, sekali lagi ini menurut HTD. Septuaginta yang original itu dipalsukan. Artinya kitab suci orang-orang Kristen dipalsukan oleh Konsili Nisea pada tahun 325. Sehingga semua Bible, Alkitab yang terbit, yang dibuat dari tahun 325 sampai 1947 itu adalah Alkitab tercemar. Ya, itu adalah kitab suci yang tercemar, sudah tidak asli menurut pendeta very clear. Ya, menurut dia itu tercemar, itu palsu. Ya, sudah nggak original. Karena di situ ada Tritunggalnya gitu kan. Barulah pada tahun 1963, catat ya, tahun 1963 muncullah Bible yang asli kembali, ya, yang muncul setelah mereka meneliti gulungan laut mati atau Dead Sea Scroll. Ya, Dead Sea Scroll. Itu adalah versi yang komplit, versi yang very clear, di mana keluar Bible versi Millesimo, Ninentisimo, Sexagesimo, Tertio. HTD yang ngomong ya, bukan saya. HTD yang ngomong nih, tahun 1963 baru muncul yang benar. Bible yang sudah tidak tercemar atau yang benar ya. Kalau 325 sampai 1947 itu Bible tercemar. Kalau yang ini 1963 yang benar ya, yang versi benarnya. Dan namanya lucu sekali ya. Coba kita ulangi namanya ya. Menurut HTD nih, menurut HTD namanya adalah Bible versi Millesimo Ninentisimo Sexagesimo Tertio. Lucu ya, ada ninennya, ada nama ninen, ada seks-seksnya juga ya, Sexagesimo. Wah, lucu ini. Ya, lucu sekali namanya. Nah, itu yang Bible benarnya. Bible yang tidak tercemar. Bible yang original. Menurut HTD ya, yang versi bahasa Inggrisnya. Jadi teman-teman, jangan salah beli. Ya, jangan salah beli, pakailah Alkitab yang versi tersebut karena Alkitab itulah yang original. Ngerti ya teman-teman ya? Padahal lucu sekali ini sebenarnya. Aduh, di mana sebenarnya HTD juga mengatakan bahwa Bible yang benar itu KJV, King James Version ya. Dia bilang King James Version itu benar. Padahal kalau teman-teman lihat ya, KJV itu tahun berapa sih terbit? King James Version itu bermula edisi perdananya itu tahun 1611. Baru muncul 4 edisi berikutnya tahun 1629, 38, 1762, 1769. Mungkin HTD lupa. Tapi ini channel berita ya, mohon maaf. Ini channel berita, jadi kita nggak akan banyak tanggapi. Ya, pokoknya seperti itulah yang disampaikan oleh pendeta very clear, maka seperti itu juga lah yang kita sampaikan. Ya, jadi bagi teman-teman Kristen, apakah kalian setuju dengan pernyataan HTD? Kalau kalian setuju, silakan kalian komen. Kalau tidak setuju, silakan kalian komen juga. Kenapa kalian tidak setuju dan apa dasarnya? Ini adalah bahan diskusi kita nanti saat kita live di Komal TikTok ya. Jadi pernyataan HTD ini akan kita bahas dengan teman-teman. Bagi yang ingin ikut diskusi, silakan datang ke Komal TikTok kita untuk berdiskusi ya. Jadi ini adalah berita di mana ada seorang pendeta yang bernama HTD menyatakan Alkitab sudah expired.
Jadi jangan pakai lagi ya. Alkitab yang expired itu jangan kalian pakai karena nanti kalian disesatkan. Ya, bahaya. Oke, ini hanya diskusi. Makasih buat teman-teman semua. Kalaupun ada salah-salah kata dari saya mohon maaf. Ya, saya adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan karena kebenaran hanya milik Allah. Ya, kebenaran hanya milik Allah. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di berita-berita kita berikutnya.